Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Rustam, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama pada Balai Diklat Keagamaan Ambon Angkatan 2 Kelompok 2. Hari ini saya akan mereview materi kompeten yang merupakan bagian dari agenda 2 nilai-nilai dasar ASN. Pada materi ini terdapat 4 materi pokok. Materi pokok yang pertama, tantangan lingkungan strategis. Dalam upaya menjadi aparatur sipil negara yang kompeten, tentunya kita dihadapkan dengan tantangan lingkungan strategis, di antaranya dunia VUCA, di mana VUCA World yaitu dunia yang penuh gejolak, disertai penuh ketidakpastian, demikian halnya situasinya, saling berkaitan dan saling mempengaruhi serta ambiguitas. Tantangan selanjutnya disrupsi teknologi. Dalam konteks akuisisi sejumlah kompetensi dalam standar kompetensi ASN diperlukan yang memungkinkan tumbuhnya perilaku dan kompetensi ASN yang adaptif terhadap dinamika lingkungannya. Tantangan selanjutnya, kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan ASN harus diselaraskan dengan visi dan misi termasuk nilai-nilai birokrasi pemerintah sesuai peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJM nasional tahun 2020 sampai 2024 serta surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 yaitu mengenai ASN branding, yakni bangga melayani bangsa. Materi pokok yang kedua, kebijakan pembangunan aparatur. Prinsip pengelolaan ASN yaitu berbasis merit, yakni seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, termasuk tidak boleh ada perlakuan diskriminatif, seperti hubungan agama, kesukuan, atau aspek-aspek primordial lainnya yang bersifat subjektif. Kebijakan pembangunan selanjutnya, pembangunan aparatur RPJMN 2020 sampai 2024 diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Kebijakan selanjutnya, karakter ASN. Terdapat 8 karakter yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini. Yang pertama, integritas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, profesionalisme. Yang keempat, wawasan global. Yang kelima, IT dan bahasa asing. Yang keenam, hospitality. Yang ketujuh, networking. Dan yang terakhir, entrepreneurship. Materi pokok yang ketiga, pengembangan kompetensi. Konsep pengembangan kompetensi menurut Kamus Kompetensi Loma dan Standar Kompetensi dari Organisasi Internasional Labor memiliki 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pengertian yang sama juga digunakan dalam konteks ASN. Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Selanjutnya, pengembangan kompetensi. Salah satu kebijakan penting dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, adanya hak pengembangan pegawai, sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan dikuatkan lagi di dalam Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar jabatan ASN. Telah ditetapkan bahwa setiap pegawai perlu memiliki kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Terakhir, kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya.
Selanjutnya, pendekatan pengembangan kompetensi. Terdapat dua pendekatan pengembangan yang dapat dimanfaatkan pegawai untuk meningkatkan kompetensinya, yaitu klasikal dan non-klasikal. Selain itu, coaching dan monitoring juga penting terkait beberapa hal, diantaranya meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi, dan membangun komitmen dan motivasi yang lebih tinggi. Materi pokok yang terakhir, perilaku kompeten, diantaranya berkinerja dan berakhlak. Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Undang-Undang ASN adalah untuk mewujudkan ASN profesional, kompeten, dan kompetitif sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Hal ini relevansi dengan kinerja ASN dan kode etik profesi ASN yang disebut dengan berakhlak. Dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 dijelaskan bahwa untuk penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia. Selanjutnya, meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Melaksanakan belajar sepanjang hayat merupakan sikap yang bijak. Pembelajar yang relevan saat ini adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk secara efektif dan kreatif menerapkan keterampilan dan kompetensi ke situasi baru. Perilaku ASN pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam basis online. Dalam konteks ini, mewujudkan akses belajar seperti pada metode pembelajaran agenda 1, di mana koneksi dapat dibentuk untuk membentuk komunitas pengetahuan. Sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian, para pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja. Selanjutnya, membantu orang lain belajar. Sosialisasi dan percakapan melalui kegiatan morning coffee termasuk bersosialisasi di ruang istirahat atau di kafetaria kantor seringkali menjadi ajang transfer pengetahuan. Kendati pun pembicaraan seringkali mengalir tanpa topik terfokus, namun di dalamnya banyak terselip berbagai pengalaman kegiatan kerja yang dihadapi masing-masing. ASN pembelajar dalam beragam profesi seperti guru, dokter, sekretaris, aspiaris, dan lain-lain adalah pengelolaan dan sumber pengetahuan yang penting.